Sahabat DW, tidak sengaja di pameran Hannover Messe kali ini saya berjumpa dengan tokoh yang tidak asing lagi, Bapak Ilham Habibie yang menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Teknologi di Kamar Dagang Indonesia Kadin. Selamat datang, capek nggak di Jerman? Nggak pernah capek karena dulu lama di sini jadi ya kayak gimana ya, kayak nostalgia, ingat-ingat zaman dulu jadi nggak capek. Nah ini kan Bapak kan ngikutin ya dari Iya. perjalanan bagaimana kerjasama Indonesia dengan Jerman, Iya. pasang surutnya, Iya, iya, iya. benci tapi rindunya. Iya. Nah Nggak termasuk pernah benci lah. Mungkin ada perbedaan pendapat kadang, tapi sekarang Iya. kayaknya sangat harmonis. Nah, bicara soal hubungan kerjasama Indonesia dengan Jerman selama ini kan boleh dibilang transfer teknologi paling dibutuhkan ya karena dari Jerman ke Indonesia sudah banyak Ya. kerjasamanya. Kalau soal dirgantara kan Bapak menguasai ini. Transfer teknologi memang penting dari Jerman ke Indonesia atau juga dari negara lain ke Indonesia. Karena memang kalau kita lihat Indonesia masih dari segi industrialisasi kan tidak semaju negara ini. Sehingga kalau kita mau mengembangkan industri kita dan kita juga sama-sama mendengar tadi bahwasannya persentase industri khususnya manufacturing dalam PDB kita mau ditingkatkan ya. Selama ini kan memang dari tahun ke tahun itu entah sama atau turun sedikit ya. Dibandingkan dengan misalnya beberapa puluh tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, secara persentual memang manufacturing itu di bawah 20% sekarang, 18-19%, dulu itu di atas 25 ya. Dan kita mau kembali ke situ lagi gitu ya. Itu juga diantaranya mungkin kena dampak daripada sektor industri terkait dengan komoditas ya. Karena kita mengalami adanya boom ya di segala produk komoditas dan itu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan juga fokus kepada sektor bisnis ansih. Dua hal itu yang sering kali disebut dan sering jadi permasalahan adalah soal kelapa sawit dengan nikel. Iya, iya. Itu kira-kira akan ada jalan tengah nggak Pak? Saya kira itu sudah solve ya soalnya. Kalau soal saya tadi bicara dengan salah satu pejabatnya kata mereka soal kelapa sawit sudah sebenarnya ansih sudah oke sekarang. Yang masih menjadi kendala itu lebih ke local content di Indonesia ya. Yang memang kadang-kadang masih diminta secara performa. Biarpun kadang industrinya belum terlalu kuat di Indonesia, jadi susah mencari local content-nya. Itu yang menjadi salah satu main issue ya. Kalau soal nikelnya itu kan agak lain ya, itu kan kebijakan di Indonesia mengenai hilirisasi nikel dengan melarang ekspornya kan menjadi keluhan di WTO. Jadi itu bukan soal EU ya, itu soal lain gitu ya. Nah Pak, sekarang Pak Ilham kan datang ke sini gitu ya Pak ya. Iya. Nah kira-kira ini apa saja agendanya dari Pak Ilham sebagai Nah. perwakilan dari Kadin? Saya di sini sebetulnya ya memang terutama untuk lihat kehadiran kita di dalam pavilion ini gitu ya. Memang saya bermaksud untuk keliling untuk melihat bagaimana status kita, bagaimana kita menampilkan diri terhadap dunia luar, bagaimana peluang-peluang yang kita harus ambil, harus gapai untuk kita lebih memajukan industri kita di Indonesia. Karena saya kira jelas bahwasannya Jerman adalah mitra dagang kita yang terbesar di Eropa. Jadi kalau kita mencari mitra untuk mengembangkan industri dan ekonomi ke depan, ya salah satu pilihan kita utama ya di Eropa adalah Jerman gitu ya. Kalau soal artificial intelligence dan digitalisasi dari Indonesia sendiri udah mengalami peningkatan atau enggak kalau menurut? Kalau menurut saya digitalisasi Indonesia udah lumayan maju. Kalau kita lihat bagaimana digitalisasi itu diterapkan terutama oleh masyarakat kita. Ya. Tapi kalau digitalisasi di industri saya kira dalam perjalanan ya. Yang menjadi menguntungkan kita dari segi digitalisasi adalah demografi. Karena 2/3 dari masyarakat kita kan relatif muda sehingga mereka boleh disebut sebagai digital native. Itu penting ya kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang dikembangkan, ada juga yang disediakan oleh sektor-sektor industri ekonomi yang tertentu seperti perbankan. Memang ada banyak yang mau menggunakan itu ya. Kalau kita berada di negara yang demografinya berbeda, maka ya pendorongnya tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia dituntut, atau diharapkan, di lain negara belum tentu. Gitu ya. Di Indonesia itu relatif maju. Ada beberapa produk misalnya yang nggak bisa untuk kita produksi sendiri, masih belum mampu gitu ya, seperti misalnya baterai begitu Pak. Nah, baterai memang masih di awal. Kalau kita lihat di dunia siapa sih yang buat baterai besar untuk banyak untuk otomotif? Cina misalnya, Korea.
Jepang dikit, Amerika dan Tesla, ya udah zaman aja nggak buat banyak. Jadi kita di situ menurut saya kalau kita lihat secara garis besar situasi kondisi ekonomi global, peluang kita dengan kita memiliki hulunya adalah nikel untuk membuat baterai nikel, manganis dan kobalt itu bagus, dan semua produsen dari negara-negara yang tadi saya sebut itu mereka sudah mempunyai sesuatu di Indonesia atau akan ya. Karena mereka melihat bahwasanya kita dengan kurang lebih 50% dari cadangan nikel sedunia, ya mereka harus ada kehadiran di Indonesia. Nah ini langkah pertamanya adalah membuat ya kalau kita bicara baterai ya namanya HPAL ya, HPAL ya. Itu adalah pemrosesan nikel menjadi substrat untuk masuk ke dalam baterai. Baterai kan katodenya yang dibuat dari NMC itu. Tapi itu baru nanti kalau itu sudah ada, nanti langkah berikutnya adalah hilirisasi berikutnya membuat baterainya. Nah kalau kita berpikir jauh ke depannya, hilirisasi dari baterai apa ya, mobilnya gitu ya. Tapi itu. Tapi HPAL-nya juga masih sulit untuk buat ramah lingkungan. Itu adalah kita harus mengembangkan teknologinya lebih lanjut intinya. Kan nggak semuanya jatuh dari langit. Kalau kita lihat dulu pembangkit listrik batu bara juga kotor banget. Sekarang sudah ada yang jauh lebih bersih dan bentar lagi sudah hilang total. Itu kan perkembangan teknologi. Jadi bahwasanya saat ini kita masih ada keluhan mengenai HPAL, ya ada mungkin. Pasti ada teknologi yang lebih baik lagi dan ada kemajuan. Tapi tidak berarti kita tidak boleh mulai dengan itu. Kalau kita tidak mulai, ya kita juga tidak bisa ikut dalam perkembangan tersebut. Gitu ya. Pak ini sayang kan kalau kita tidak bisa ikut dalam menciptakan nilai tambah. Gitu ya. Pak ini Bapak juga akan mengikuti jejak Pak Habibie untuk masuk ke pemerintahan nggak Pak? Untuk wah itu bukan keputusan saya. Harus bertanya kepada bos. Tapi penting nggak teknokrat untuk masuk ke dalam pemerintahan? Saya kira begini ya, kalau memang alangkah baiknya di satu posisi itu adalah ada orang yang punya pengetahuan. Tapi tidak berarti bahwasannya orang yang tidak punya latar belakang teknologi tidak bisa menguasai itu. Bisa juga, tapi ya mungkin lebih sulit, tapi bisa juga. Tidak berarti tidak bisa. Tadi kan dibilang nanti tunggu perintah bos, tapi Bapak sendiri mau kan? Kalau saya ditawarkan ya susah untuk menolak. Tapi harus ditawarkan dulu dong, masa saya minta. Saya juga mau dong, enggak lah kayak gitu. Nah kalau misalnya tembus nih Pak, kira-kira misi yang akan dibawa apa nih untuk pemerintahan? Wah, gimana ya? Nah saya kan orang teknologi, ya, jadi ya kalaupun saya suatu ketika diberi kehormatan, kesempatan untuk berkontribusi ya harapan saya di bidang itulah, gitu ya, di bidang saya. Tapi ya kalau ya yang ada kaitan dengan teknologi lah ya. Tapi kan teknologi kan luas ya. Bidang apa yang ada kaitan dengan teknologi saat ini kan banyak sekali. Aviasi kayaknya nih. Aviasi satu bidang tertentu, tapi kan ada banyak bidang lainnya yang berkaitan dengan teknologi. Pendidikan, teknologi kesehatan, teknologi transportasi, teknologi ya semuanya teknologi lah. Ya kan? Terima kasih banyak Pak Mari, Ilham.